Perkenalkan, nama saya Octaviana Sitorus dengan NIM 28921503545, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang aktivitas manajemen logistik untuk memenuhi tugas UTS saya yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, Bapak Sukri Hamdi, SEMM. Manajemen logistik, pengelolaan proses perencanaan, planning, pelaksanaan implementing, dan pengendalian controlling yang efisien dan efektif dari aliran atau pemindahan dan penyimpanan bahan baku serta aliran informasi mulai dari titik awal dari mana bahan baku didatangkan sampai titik akhir konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Istilah atau nama lain untuk manajemen logistik: 1. Distribusi barang atau fisik, 2. Distribusi, 3. Rekayasa distribusi, 4. Logistik bisnis, 5. Logistik pemasaran, 6. Distribusi logistik, 7. Manajemen material, 8. Manajemen material logistik, 9. Logistik, 10. Sistem respon cepat, 11. Logistik industri. Kategori material atau barang yang ditangani dalam manajemen logistik ada 3, yaitu 1. Raw material, 2. In-process inventory, 3. Finished good. Jenis produk jadi dalam manajemen logistik: 1. Produk konsumsi atau produk yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan konsumen akhir. 2. Produk industri, yaitu produk yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan industri, biasanya sebagai bahan baku atau bahan pembantu pada proses produksi berikutnya. Komponen manajemen logistik dibagi menjadi 2, masukan ke dalam logistik dan keluaran dari logistik. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Aktivitas-aktivitas dalam manajemen logistik. 1. Customer service. Dalam hal ini, aktivitas dari customer service akan melibatkan implementasi dari konsep manajemen logistik yang terintegrasi untuk memberikan tingkat kepuasan konsumen yang cukup baik dengan tingkat harga yang serendah mungkin. 2. Order processing, memacu proses distribusi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas yang bertujuan pada pemenuhan kepuasan pelanggan. Komponen dari order processing ada 3, yaitu elemen-elemen operasional seperti order entry atau editing, order scheduling, order shipping, set preparation, invoicing atau pengurusan faktur-faktur. 2. Ada elemen-elemen komunikasi, modifikasi order, pemeriksaan status order, tracking dan ekspedisi, koreksi kesalahan pemesanan dan informasi produk. 3. Elemen-elemen kredit dan collection, pengecekan kartu kredit dan pemrosesan atau pengumpulan akun yang bisa diterima. 3. Distribusi komunikasi, komunikasi yang efektif harus dilakukan pada supplier perusahaan customer. Komponen fungsional utama dari perusahaan yaitu marketing, manufacturing, logistik, dan finance atau accounting. Berbagai aktivitas yang berhubungan dengan logistik seperti customer service, traffic dan transportation, warehousing dan storage, order processing dan inventory control. Komponen-komponen di dalam masing-masing aktivitas logistik, misalnya dalam inventory control ada in-plan inventory, inventory in transit, dan inventory in file warehouse. 4. Inventory control, karena membutuhkan biaya untuk menjaga kecukupan supply produk dalam rangka memenuhi kebutuhan customer maupun kebutuhan manufacturing, logistik harus menjaga ketersediaan raw material, part and finished good, inventory yang dibatasi oleh keterbatasan modal dan tempat penyimpanan. Keberhasilan inventory control ditentukan oleh tersedianya inventory untuk mencapai level of customer service yang diinginkan tanpa mengganggu biaya untuk aktivitas logistik lainnya. 5. Demand forecasting, penentuan sejumlah produk yang dibutuhkan konsumen dan jasa pelayanan yang mendampingi produk tersebut untuk waktu yang akan datang. Bagi marketing, untuk menentukan strategi promosi, pengalokasian sales force,
strategi pricing, dan aktivitas market research. Bagi manufacturing, untuk menentukan jadwal produksi, strategi pembelian dan penggandaan barang, serta keputusan-keputusan inventory dalam pabrik. Bagi manajemen logistik, untuk menentukan berapa banyak masing-masing item produk yang diproduksi oleh perusahaan akan dikirim ke berbagai pasar yang harus dilayani. 6. Traffic dan transportation. Pergerakan atau pemindahan atau aliran barang dari titik awal ke titik akhir konsumsi dan sebaliknya. Aktivitas traffic dan transportasi berhubungan dengan bagaimana memanage pergerakan produk atau barang yang meliputi aktivitas-aktivitas seperti pemilihan modal shipment atau alat angkut, misalnya udara, kereta, atau truk, pemilihan jalur, atau mengikuti hukum atau aturan transportasi lokal, nasional, serta persyaratan-persyaratan pengangkutan baik domestik maupun internasional. 7. Ada warehousing dan storage. Biasanya produk harus disimpan di pabrik atau di tempat tertentu sebelum dijual atau dikonsumsi. Semakin besar selisih waktu antara produksi dengan konsumsi, akan semakin besar juga jumlah inventory yang dibutuhkan. Warehousing atau storage adalah aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana memanage ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan dan mengurus inventory. Secara spesifik, aktivitas storage meliputi 1. Memutuskan apakah fasilitas storage sebaiknya dimiliki sendiri, sewa, atau pinjam. Kedua, desain dan layout dari fasilitas storage atau gudang. 3. Product mix consideration. 4. Perawatan atau sistem keamanan. 5. Penugasan dan pelatihan personil. 8. Ada plan and warehouse site selection. Lokasi yang strategis, misalnya yang dekat dengan pasar, dapat meningkatkan customer service level. Lokasi fasilitas plant dan warehouse yang tepat juga dapat memberikan laju volume transportasi yang lebih rendah dalam pengiriman produk dari pabrik ke warehouse, dari pabrik ke pabrik yang lain, dari pabrik ke customer. Dalam pemilihan site adalah lokasi dari berbagai pasar konsumsi atau pasar perusahaan yang membutuhkan produk tersebut, lokasi dari raw material, komponen part, dan sub assembly. Karena perusahaan harus memikirkan pergerakan barang masuk dan penyimpanan material produk sebagai aliran keluar. Faktor-faktor lain juga penting adalah labor rate atau UMR, transportasi servis, pajak, keamanan, aturan, atau hukum yang berlaku, faktor-faktor lokal, misalnya harga tanah, atau faktor-faktor yang tersedia. 9. Material handling. Tujuan dari aktivitas material handling adalah bagaimana sebisa mungkin mengurangi atau mengeliminasi handling, meminimasi jarak material handling, meminimasi goods in process, membuat aliran yang bebas dari bottlenecks, meminimasi loss yang diakibatkan oleh barang yang terbuang, busuk, rusak, atau hilang selama proses pengiriman. Material handling yang jelek akan berakibat pada kerusakan atau kehilangan produk, ketidakpuasan konsumen, delay produksi, dan idle karyawan maupun peralatan. Aktivitas material handling punya peran vital dalam mereduksi inventory, menurunkan cost, dan meningkatkan produktivitas. 10. Procurement. Procurement adalah cara mendapatkan atau memperoleh material dan servis yang dibutuhkan untuk menjamin keefektivitas operasi manufacturing dan proses-proses logistik. Fungsi dari procurement meliputi seleksi lokasi supply source, penentuan spesifikasi material yang dibutuhkan, waktu pembelian, penentuan harga, dan quality control, dan lain-lain. 11. Part and service support. Dalam pergerakan raw material, in proses inventory dan finished good logistik, harus juga memikirkan aktivitas yang berhubungan dengan repair dan servicing produk.
Tanggung jawab logistik dan marketing tidak hanya berhenti jika produk sudah terkirim ke konsumen, tapi juga bagaimana memberikan after sales service pada konsumen. 12. Ada packaging atau kemasan, bisa berfungsi sebagai alat promosi atau advertising. Ukuran berat, warna, dan informasi yang tercetak pada kemasan akan menarik hati konsumen dan bisa menyampaikan informasi tentang produk di dalamnya. Kemasan mengandung dua maksud. Yang pertama, kemasan bisa melindungi produk dari kerusakan yang terjadi pada saat disimpan atau dikirim. Kedua, kemasan bisa memudahkan penyimpanan dan pengiriman sehingga bisa mereduksi handling dan juga ongkos material handling. Jika perusahaan adalah perusahaan multinasional, maka kemasan atau packaging merupakan hal yang sangat penting. 13. Ada salvage and scrap disposal. Salah satu dari hasil sampingan dari proses manufacturing dan logistik adalah material buangan. Proses logistik harus menghandle material buangan ini secara efektif dan efisien. Jika material ini bisa diproses lagi atau di-recycle, maka logistik harus memanage transportasinya ke lokasi remanufacturing atau reprocessing. 14. Ada return goods handling. Return goods handling, penanganan barang-barang yang dikembalikan yang sering disebut dengan kebalikan aliran logistik adalah bagian penting dari proses logistik. Pembelian bisa mengembalikan produk yang sudah dibeli ke penjual dengan berbagai alasan, misalnya produknya rusak, kadaluarsa, salah kirim produk, dan sebagainya, atau karena perusahaan memberikan garansi perbaikan dan penggantian. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tulisan. Terima kasih.